Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang array. Array adalah struktur data yang bisa menyimpan sekumpulan elemen di dalam satu variabel. Jadi array itu terbagi ke dalam dua macam. Pertama ada array satu dimensi, dan kedua ada array dua dimensi. Kita bahas array satu dimensi dulu ya. Jadi untuk pendeklarasian array itu kita tentukan dulu tipe datanya dan nama variabelnya, lalu kita tambahkan kurung kotak. Kurung kotak ini sebagai penanda dari array ya. Lalu kita isi dengan angka berapapun itu. Angka ini jumlah indeks ya. Jadi karena sini saya tulis 3, yang bisa saya masukkan sebagai nilai indeksnya cuma 3 elemen. Dan cara pemanggilannya kita tinggal call out saja arraynya dengan kotaknya, tapi indeksnya dikurangi 1 ya, karena array itu mulai dari 0. Jadi misalkan kita mau manggil 1 ini yang mana indeks pertama, di call outnya 0. Untuk mau manggil 2 1, 3 2 dan seterusnya. Ini hasilnya. Kita masuk ke operasi array satu dimensi ya. Jadi operasinya tuh biasa pakai looping ya. Pertama kita deklarasikan dulu array, kita pakai array 5 elemen ya, dan kita looping indeks 0, indeks kurang dari 5 tuh. Ini looping biar jalan 5 kali lah. Jadi kita bisa memasukkan elemennya sampai 5 kali. Dan untuk inputnya kita masukkan variabel array tadi. Jadi semua elemen yang sebelumnya kita input dari sini masuk ke sini. Dan terakhir kita panggil pakai prosedur looping lagi, sama kayak tadi looping 5 kali. Dan kita panggil array yang sebelumnya sudah diisi di prosedur looping sebelumnya. Bisa ya, seperti ini. Oke, jadi ini contoh soal yang sudah saya buat ya. Soalnya itu buat operasi penjumlahan dari array satu dimensi dengan 5 elemen yang berisi ini. Pertama kita deklarasikan dulu arraynya dan isi indeksnya dengan ini. Kita deklarasikan variabel lain yaitu sum untuk penambahan nanti. Lalu kita looping, gunakan prosedur looping sebanyak 5 kali karena indeksnya ini ada 5. Dan kita beri nilai sum ini. Jadi nilai sum itu penambahan dari indeks ke 0 sampai ke indeks sebelum 5, yaitu indeks 4. Lalu kita call out sum ini, karena sum ini sudah hasil dari penjumlahan semua arraynya ini. Dan di sini hasil dari penjumlahannya itu 17. Kita masuk ke array 2 dimensi ya. Untuk pendeklarasiannya mirip, tapi kotaknya 2. Kenapa 2? Karena array 2 dimensi itu punya 2 indeks, baris dan kolom. Array 2 dimensi ini biasa dipakai buat matriks ya. Jadi untuk inisialisasinya sama pakai kurung kurawa, tapi kurung kurawanya double ya.
ada yang untuk kurung kurawa yang di luar ini untuk menampung semua elemen ini, elemen baris dan kolomnya, dan kurung kurawa isinya ini untuk menampung nilai indeks dari masing-masing baris dan kolomnya. Jadi ini nilai-nilai untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dan untuk pemanggilannya, karena ini 2 dimensi ya, jadi ada baris dan kolom. Jadi kita cara panggilnya tuh kalau dari indeks matriksnya gitu. Misal yang paling ujung atas ini berarti 00, sebelahnya tuh 01, dan sebelahnya lagi 02. Begitupun dengan yang bawahnya itu. Kalau mau panggil 3 yang ini kita polanya di 10, kalau mau 2 ini kita 11, mau 1 yang ujung ini kita 12, dan seterusnya. Jadi dimulai dari 00 dan diakhiri dengan 22. Ini hasilnya. Oke, kita masuk ke operasi array 2 dimensi ya. Pertama kita deklarasikan dulu arraynya. Array 3x3, 3 pertama untuk baris, 3 kedua untuk kolom. Lalu kita buat prosedur looping, dimana pertama kita bikin looping I banyak 3 kali dan looping J sebanyak 3 kali. I untuk kolom dan I untuk baris dan J untuk kolom. Jadi dari satu prosedur ini kita bakal looping terus sampai 9 kali ya, 3 kali 3 9. Dan kita masukkan array yang sebelumnya kita sudah deklarasikan agar semua input yang kita jalankan di looping ini terisi ke sini, ke si arraynya. Lalu kita panggil lewat looping juga, sama kayak looping sebelumnya ya, for 3 kali untuk baris, 3 kali untuk kolom. Jadi ada 9 elemen. Dan karena si array yang sebelumnya kita deklarasikan di awal sudah terisi, di looping sebelumnya tinggal kita panggil saja. Seperti ini hasilnya. Kita masuk ke contoh soal matriks 2 dimensi ya. Jadi untuk soalnya tuh buat operasi penjumlahan dari 2 matriks 3x3. Jadi kita deklarasikan dulu matriksnya ya. Untuk matriks pertama saya namakan matriks A, ukurannya 3x3. Matriks kedua matriks B sama 3x3 juga. Dan kita bikin matriks ketiga yaitu matriks C ini sebagai hasil, dan kita tulis nilai indeksnya tuh 0. Kenapa ditulis 0? Karena nanti nilai si C itu hasil penjumlahan dari inputan matriks A dan matriks B. Pertama kita buat prosedur looping dulu, sama seperti sebelumnya ya. Kita buat looping pertama ini untuk baris, dimana looping 3 kali, dan kolom sama 3 kali juga. Jadi si prosedur looping yang ini bakal berjalan sampai 9 kali, dan kita taruh si A di sini. Jadi semua inputan yang kita masukkan 9 kali itu bakal jadi nilai si A, bakal kesimpan di matriks pertama. Ini looping untuk matriks kedua ya, sama persis seperti sebelumnya. Kita looping 3 kali untuk barisnya, looping 3 kali untuk kolomnya, jadi totalnya 9 kali ya. Dan kita taruh B di sini agar semua data yang 9 kali di input itu masuk ke matriks B atau matriks kedua.
Dan di sini kita buat looping lagi ya, sama seperti sebelumnya looping 9 kali, dimana looping ini prosedur buat si C buat hasilnya, yang dimana kita set C itu hasil dari A tambah B. Jadi misalkan ada indeks yang sama antara A dan B, itu bakal dijumlah. Misal A00 tambah B00, A11 tambah B11, dan seterusnya. Pokoknya yang sama-sama bakal dijumlah. Dan untuk pengeluaran outputnya kita looping lagi, sama seperti sebelumnya, sama persis, 3 kali baris, 3 kali kolom, dan kita call out si C nya. Misal seperti yang terlihat di sini, saya masukkan setiap barisnya tuh sama ya. Jadi baris pertama kolom A sama dengan baris ketiga kolom B gitu. Jadi harusnya ini hasilnya tuh full matriks 3x3 yang semua nilainya 4 ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.